Halo guys, welcome back to Jawa Aquatic bersama gue Niko. Hari ini gue lagi ada di Semarang lagi. Nah, mungkin yang dulu pernah lihat video kita setup tank mewah ya, pakai V2 mewah ya di Semarang. Ini adalah salah satu setup pertama kita. Jadi kenapa agak terundur? Karena kita memastikan kondisi stabil semua, nitrat fosfatnya sudah terjaga. Cuma udah bersih banget. Kalian mau lihat? Hari ini kita akan showcase tanknya langsung. Kita akan setup hari ini buat koral-koralnya. Dan ada kejutan baru, ada tank baru lagi yang dibikin. Emang kalau udah banyak duit emang harus dibuang-buang ya. Oke, yuk kita langsung aja lanjut masuk. Nah, sebelum masuk ke tanknya, di sini juga ada tank diskus. Ini by the way kalau mau cari diskus ini semua dari Zora diskus yang ini nih. Wah, ini luar biasa. Yuk kita langsung masuk yuk, kita lihat-lihat. Oke, nah ini di depan kalian nih udah ada satu tanknya nih. Ada Ponto lagi bener-benerin castle-nya. Hari ini kita akan pasang banyak banget barang-barang yang baru ya, termasuk dari Zepta, termasuk dari kemasan koral, jadi cukup banyak. Nah, kita langsung datang, kita langsung lihat, kita tanya-tanya ke Ponto mau ngapain sama ownernya. Itu ownernya nih, shoot itu nih. Halo Kak Puji. Tajam ini tanknya. Tajam. Oke, nah ini kita lagi mau ini kamu ngapain nih? Oh. Mau pasang ini dulu. Pasang apa? Ini udah Kasih dipasang lampu. nih ya. Bukan maksud wifi. Wifi dulu, wifi. Terus mau ngapain lagi kita? Hari ini kita mau ngapain sih sebenarnya? Mau nginep? Nginep. Pasang Zepta, masuk koral. Setup tank satu lagi. Mau lihat nggak tanknya nanti? Ya nanti. Nanti kita ke atas ya? Nanti lihat. Ada kejutan baru nih. Ada kejutan baru. Ya paling ini aja sih. Wifi dulu disambungin. Habis itu pasang koral ya? Pasang koral. Oke, mau Before afternya. ya nanti gini, ini sebelum kalian nanti masuk ke dalam videonya, kan kalian nanti akan dapat video review dari yang kemarin, before-nya, dan inilah after-nya. Ini udah dipasang. Kita ngomongin spek to spek dulu ya. Yuk. Nah, spek to speknya nomor satu pertama kali. Nah, ini kan ada bosnya di Semarang nih. Kita akan tanya bos-bosnya aja langsung. Speknya apa aja? Oke, speknya apa aja nih, Bro? Oke, yang pertama kita pakai ini Vivaria 2 meter ya. 2 meter ini sudah pakai kaca 19 mili optic clear. Nah, terus kemudian piping kita pakai semua full sun king. Kita lengkapin dengan gate valve dan check valve. Gate valve 2, check valve 1. Nah, terus berangkat dari yang pertama ini kita pakai MaxSpec Aqua Duo. Nah, MaxSpec ini skimmer dengan dua intake ya, tempat masuknya 2 ya, Bro? 2, ya. Nah, terus kemudian rumah bakteri kita lengkapi dengan Marine Pure, ada 4 di sini, 4 Marine Pure. Terus kemudian kita juga bikinin di SAM-nya ini auto top up. Auto top up-nya menggunakan bubble magus yang nggak ada besinya, non korosif. Terus kemudian pompanya untuk return pump kita pakai Mantis 12.000. Sedangkan yang Mantis kecil ini untuk chiller pumpnya, masuk ke chiller pump, kembali dari ruang pompa balik ke satu lagi ke ruang skimmer seperti itu. Nah, ini kita yang spesial di sini adalah ini adalah sebenarnya ide ini dibawa bukan dari kita sebenarnya. Ide ini adalah dibawa di salah satu customer kita dari Medan. Jadi beliau yang sebenarnya ngasih kita ide untuk bisa bikin akrilik dan dirapikan ya. Jadi kembali lagi nih ide dari salah satu customer dekat kita juga di Medan. Inspiratif banget orangnya. Pemula tapi luar biasa sukses di nge-reef. Nah, ini salah satu buat kerapian karena buat kita rapi itu juga very important ya. Nah, hari ini kita akan masang satu barang yaitu Abex ya. Abex akan dipasang di sini dan nanti ke depannya lagi akan ada Zepta dipasang di sini dan nanti Abex akan dipasang di sini. Ini gunanya nanti Abex itu untuk memastikan kondisi KH CAMG yang jauh lebih stabil. Nah, ini kita juga pakai semuanya controller dan kita kenapa siapin ICV61 ini? Karena ini nanti bisa nge-onlinein semua. Jadi semua MaxSpec itu sebenarnya intinya adalah beli satu, cukup beli satu ICV6-nya, ini semua online. Jadi mau matiin skimmernya, mau nyalain wave makernya, ini semua nanti akan bisa dimainin atur secara online ya. Nah, ini yang paling unik adalah emang orangnya rapi banget di sini ya. Lampu ya.
Ya, jadi ini pemasangan lampu nih. Nah, ini kalau kalian lihat ya, kondisi Frame lampunya. Frame lampunya ini benar-benar rata. Dibangun pakai besi H sehingga tidak terlihat sama sekali kabel. Semua tempat ini sudah siapin tempat kabel semua. Ya, sehingga sangat-sangat rapi ya. Jadi karena orang yang maunya rapi, ini jadinya rapi banget sekalian. Nah, ini Spectra yang X ya, dipasang 2. Ini semua dikonek ke colokan yang sudah WiFi. Jadi tinggal kenapa ya? Ini Spectra B. Ini Spectra B. Iya, 90. 90. Jadi 1,80 meter. Nah, ini 2 dipasang kesil AP9X ya. Ya, ini AP9X. Oke, jadi nanti AP9X itu udah langsung nge-link ya, linkage ya. Nah, ini sudah secara online nge-link. Ini lagi dirapikan. Nah, ini 2 sisi. Ini yang namanya Peninsula Build ya. Ini hasilnya luar biasa banget. Kondisi nitrat fosfat udah 0, bener-bener 0. Bayangkan nih alganya sudah nggak ada yang hidup sama sekali. Ya, bersih ya. Kosong, alganya kosong. Jadi ini sudah prima. Bentar lagi kita langsung masuk ke pasang koral ya? Pasang koral. Jadi kita masukin pasang koral hari ini. Kita akan aklimasi koralnya, ini udah datang banyak. Dan nanti kita langsung juga ke channel yang satu lagi di atas. Ada apa sih yang baru di Semarang? Ini mau dibikin akuarium semua satu rumah nih. Ya. Kalau belum mewah emang nggak harus akuarium serumah. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke video unboxing koral dan yang lainnya. Take care. Hari ini kita udah bawa koral LPS-nya dulu. Kenapa LPS dulu? Karena kita memastikan kondisinya dulu. Setelah LPS masuk, nanti bakalan SPS yang masuk ya. Jadi kemungkinan besar ke depannya bisa jadi mixed reef. Karena emang di-prepare ke sana. Nah, ini kita masuk pertama mulai dari yang paling atas dulu. Torch ya. Yeah. Torch itu menurut gua adalah salah satu koral yang sebenarnya butuh arus tapi juga tidak boleh terlalu kencang ya. Jadi mungkin areanya nanti di sini nih, Fer. Torch ya? Iya, torch ya. Jadi area torch itu akan di sini nih, kurang lebih. Nah, ini salah satu torch yang kita bawa, ada beberapa. Ya, jadi ada gold torch-nya. Kalau misalnya nggak ada gold torch-nya, kurang mewah nanti. Ya, udah kelihatan kuning ya. Sebenarnya kalau misal mau bagus, bawahnya dicopot terus dilem. Tapi kalau badannya udah batu gini, udah ngelok sih, udah nggak perlu sebenarnya. Karena kita butuh base-nya dia juga. Kalau nggak kita harus patahin, baru nanti kita lem di sini. Nanti ada beberapa sih kita lem, kayak chalice-nya, ada beberapa kayak nanti sinarinanya atau apa. Cuman yang sementara ada base-nya kita taruh dulu base-nya. Jadiin satu aja ya. Oke. Ya. Gua bawa sana ya? Ya, boleh. Karena lampunya terang banget ya. Jadi bakal ada 2 lampu ini dan ini. Zoa tuh bisa kita taruh di bawah permainan ini. Jadi nanti Zoa tuh kita akan mainin, tapi kita main dari atas ke bawah dulu ya. Jadi kedua yang kita akan kasih masuk tuh nanti di hammer. Torchnya habisin dulu ya, guys.
pada saat lampu lembut Pak? Iya, karena sebenarnya buat aklimasi. Biar koralnya itu nggak shock. Kalau langsung dihajar lampu tinggi, kadang-kadang koral itu langsung kaget dia. Jadi lebih baik penataan koral pertama-tama itu pakai kok. Enggak, ini penempatan sementara sih baru yang di daerah sini. Ini juga belum selesai semua. Jadi softies kita taruh di bawah. Ini ada zoa yang cukup kolonian semua, ya. Jadi nanti kita akan taruh ini satu lagi nih, saya rasa zoa ini bagus karena ini tengah mau taruh otak nanti sama donat ya. Nah ini atas ini nanti campuran sih. Jadi babut itu di atas ini. Dia punya karang anemon di sini. Nah ini ada putat segini untuk nambahin kreasi. Habis itu sementara sih kayak gini sih. Ini biar rame dulu. Cuman ini lampunya emang kencang sih, jadi kita pakai zoa oke. Oke, nanti zoa aku mau taruh satu di sini. Biar rame. Sering kayak gini ya, Bu? Lu lihatnya dari sini kan sering? Nah. Nah, sekarang kita mau cek parnya berapa karena lampunya plus nih. Ada kayak seal AP9X-nya ditambah dengan spektranya 4 biji. Jadi kita pengen tahu parnya berapa. Jangan sampai dia terlalu kuat juga. Nanti LPS-nya pada licin. Bisa pada leleh semua. Yuk, kita tes ya parnya ya. Kita tes paling berapa persen sini? bawah. Nggak tahu loh berapa persen. Pokoknya ntar kita lihat dulu lah. Paling bawah berapa? Anjir 200. Hai kacau aja. Woi, ini parnya buat SPS, woi. Hasilnya dibantu berapa? Parnya ngawur. Ini dasar loh ini. Anjir 200 anjir, nggak ada otaknya anjir. 200 bro di bottom. Saudara gue. Putih semua. Iya, bleaching. Wah, ini ngawur gitu. Sudah tentakelnya sudah mulai. Coba atas ini berapa? 240. 275. 275.
180. Keselnya harus diturunin nih. Berapa kalau nggak pakai cancel? Tapi memang gede sih, parnya Spectra ini gede banget. Parnya emang gede sih, be honest. 120 bro, memang gede bro, memang ngawur. Ini emang lampu memang top sih. Ini Castle nggak nyala ya. Parnya udah 117. Coba di tengah-tengah situ. Gila, 130 ya. Jadi ini buat main light aja sudah kuat sebenarnya ya. Oh, ini 125 ya. Ini dua-duanya nyala ngawur kok. Sekarang Spectra matiin ya. 230, 212. Nah, ini Oke. masih oke. Ini pas nih buat LPS nih. Ya, oke. 65. 90, 100 ya. 100 oke lah. Tetap pas cendolnya itu coba. 180, 200. 180, 160. 245. 150, 200. Mobilnya juga sama ngawur. Sama-sama kacau. Hah? Luar biasa. Buat SPS ini tanknya, kasihan LPS-nya nanti pada Iya. Oh iya. keterangan. Ini kan foto. Ya. Pon, kok lu bisa naikin ini ya? Ini udah. Ini ya cuma ngendorin ini aja. Egi bisa kayaknya. Belajar sama Iwa kan? Ntar kita cobain. Ya udah ntar kita cobain ya. Kita cobain. Rumahnya orang buat kerjaan. Ini kok. Komposisi ada. 90-an iya. Lagi dikecilkan ya guys. 30 lah. Ini berapa persen, Pak? 10%. 30%. Intensitas. Coba, 30% dapat segini. Ini 70 nih, Kak. Oh, 70. dinaikin dulu. Nah, Iya, mendingan dinaikin dulu nanti. Mendingan menurutku dinaikin, jadi lampunya masih kelihatan lebih terang kan? si 173 masih oke. masih bisa lah 173, maksimum 150. Iya, maksud gue gini loh, kita bisa terangin, lampunya kita tinggiin, Iya. height-nya aja kita naikin. Iya kan? Jadi kelihatannya tetap di matanya terang kan? Nah, ini gelap. Iya, ini terlalu gelap. Oke, pakai lampu overspec ya begini juga ya masalahnya ya. Udah tadi. Benar loh. Ujung-ujungnya hilang. Siapa yang bilang kayak silparnya kecil, ha? Maju sini. Jadi opsinya gimana, Pak? Opsinya kita akan naikin ini ke atas lagi, tinggiin. Jadi dua-duanya nyala. Jadi kita bisa nyalain casilnya dengan kelihatan intensitas yang lebih tinggi. Jadi warna di matanya juga enak. Spektranya juga nyala. Ini kalau nyalain spektra sambil segini berapa? Gimana nih kok? Berapa? 176. Wah, ngeri. Spektranya yang berarti memang mau dapat. Ya ini mau nggak mau ditinggiin. Dah. Ya, spektranya rasa di dimmer. Oke, kita cut dulu guys. Kita mau naikkan dulu karena terlalu tinggi parnya. Ini 352 go to hell ya kan. Ini SPS namanya, kita ganti hati. SPS kok. Oke, Kak. Oke, nanti kita lanjut lagi dulu sementara kita Lanjut. akan menaikkan lagi. Ya nanti stay tune guys ya. Nah, hari ini kita mau cek par ya. Tadi sebelumnya sudah cek par tinggian sekali. Kita sudah menaikkan ini. Kita hitung lagi. Nah, sekarang yang kita mau cek setelah kita tinggikan dan hasilnya di intensitas sekarang 30% ya? 30. 30% ya. Jadi HP9X 30%, mudah-mudahan semua sesuai sama target dan parnya sesuai ya. Oke. Berapa? Oke, nah sekarang ini sesuai sama di target kita. Kondisi parnya sekarang di 59 sampai 60 ya, anggap 60 lah ya. Ya 60. Nah, ini udah oke buat LPS karena nanti di highest-nya peak-nya tambah spektra, di tingginya yang di tengah ya, di mid-nya itu approximately di 70-an dan di high-nya di 100 ya.
Nah, ini sebenarnya kenapa kita set kayak gini? 154. Ya 150-an lah, oke. Nah, kita set kayak gini karena saat nanti dinyalakan spektra itu akan kemungkinan besar tinggi banget. Nah, kok Puji coba dinyalakan spektranya kok. Iya. Spektra ya. Nah. Oke. Jadi tetap ya namanya spektra itu di bawah nih salah lagi dong kok 200. Oh karena dia di sini di ujung. Coba di tengah-tengah sana, Bro. Tengah-tengah situ. Nah, kan lebih fair ya. Spektra ini yang saya bilang adalah lampu yang orang bilang kan katanya butuh par tinggi. Biru. Ini sebenarnya parnya tinggi sekali, guys. Jadi dari sini ke bawah dia udah 100 lebih. Tadi bayangin 200. Duh, Berapa? 154. Nah, ini oke sih menurut gua. Jadi ini kita masuk di limitnya 224, 220 lah. Nah, ini di limitnya dari LPS sebenarnya. Karena LPS itu kan sebenarnya harusnya 50 sampai 150. Tapi kalau dia sudah interlude-nya udah oke, nah ini di depannya memang tinggi sekali. Ya, 185. Jadi kalau buat kalian yang memang pingin cari budget Reef Light yang murah tapi berguna, ini yang kalau kita bilangnya namanya low investment high gain ya, kita bilangnya ya. Di investasi itu low investment high gain, ini Spektra ini salah satu high gain moment buat kalian karena tidak hanya dijadikan buat lampu tambahan, tapi bisa dijadikan sebagai lampu utama kalian anyway. Nah, ini tingginya kurang lebih 40 cm kita taruh mau di atasnya si akuarium ya. Jadi ini kemungkinan besar akan jadi lampu yang kita set. Jadi ini adalah hasil finalnya dari lampu. Karena kalau misalnya di hasilnya kita main di 70% dengan Spektra, ini di bawah ini udah 220. Itu udah terlalu over buat par. Bahkan kalau tanpa Spektra juga hasilnya juga tinggi sekali ya. Udah cukup. Ya itu cuma 30%. Iya, jadi kalau di angka 4, ini bahkan UV-nya kita nolin. Nih ya, buat naikin par itu adalah naikin UV-nya, naikin merahnya, naikin hijaunya. Ini nol semua. Jadi untuk masalah par kayaknya sudah dijawab bahwa lampu ini sebenarnya dua ini sudah bisa ngehandle sebenarnya. Tapi ya ini namanya overspec total. Ya mungkin suatu saat ownernya nanti mau ganti ke SPS ya. Jadi kalau mau SPS pun ini sudah ready buat tanknya. Nah mudah-mudahan ini akan jadi sebuah inspirasi unik buat kalian. Habis ini kita akan langsung masuk ke unboxing ikan yang sudah dibawa seaklimasi dari tadi. Langsung di video shoot aja. Oke guys.
Kita hari kedua di tempat yang sama di Semarang. Sekarang kemarin kan udah diisi koral sama Niko. Udah bilang mau ke sana. Udah ditaro-taro. Hari ini kita mau pasang Zepta. Kita mau kalibrasi Zeptanya.